Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak di rumah yang soleh dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun. Kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dari wabah corona yang sedang menyerang negeri kita ini. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang mana hari ini kita akan belajar mengenai materi lingkaran. Apa itu lingkaran? Nah, kalian sudah bisa tahu lingkaran adalah bentuk lingkaran. Ketika kita berbicara mengenai lingkaran, terbayang dalam pikiran kita bentuknya bundar, bentuknya bulat. Seperti apa? Seperti roda kendaraan, roda mobil, roda motor, roda sepeda, dan sebagainya. Berbentuk lingkaran. Baik anak-anak, nah kita akan mencari tahu dalam sebuah lingkaran itu ada apa saja yang harus kita pelajari, ada apa saja yang harus kita tahu. Baik, yang pertama, bagian-bagian lingkaran. Kita akan mengenal namanya titik pusat. Apakah itu titik pusat lingkaran? Titik pusat berada di tengah-tengah lingkaran. Itu namanya titik pusat lingkaran. Seperti gambar di samping Bapak ini, ada sebuah lingkaran yang berwarna hijau ini. Ada titik tengah-tengahnya, maka titik di tengah itu yang namanya disebut dengan titik pusat lingkaran. Titik pusat harus di tengah, nggak boleh di pinggir, nggak boleh di samping, nggak boleh di luar, harus tengah-tengah lingkaran. Oke, yang berikutnya kita pelajari namanya diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Seperti pada gambar di samping Bapak ini, ada namanya diameter AB. Berarti namanya diameter lingkaran. Diameter AB itu disebutnya diameter lingkaran melalui titik pusat lingkaran. Jelas ya? Oke, lanjutin ya. Alhamdulillah. Yang ketiga namanya jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada lingkarannya, pada garis lengkung lingkarannya. Itu disebut jari-jari. Seperti diperhatikan di sini ada jari-jari lingkaran. Di tengah-tengahnya ada titik pusatnya O. Nah, di pinggir lingkarannya itu ada titik A, titik B, dan titik C. Maka OA garis OA garis OB garis OC itu yang disebut dengan jari-jari. Itu contoh saja ya. Bisa saja garisnya kemana saja jari-jarinya. Baik, yang berikutnya namanya busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Busur adalah garis lengkung pada lingkaran yang dibatasi oleh dua titik. Seperti pada contoh gambar lingkaran di samping, kita perhatikan ada namanya titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B dihubungkan dengan garis warna merah tadi, itu namanya disebut dengan garis busur lingkaran. Busur lingkaran bisa setengah lingkaran, ya, bisa seperempat lingkaran atau lebih kecil lingkaran gitu ya. Namanya busur. Baik, yang berikutnya kita pelajari apa itu namanya tali busur. Apa itu tali busur? Iya, tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Seperti pada gambar di samping Bapak ini. Ada namanya garis AB. AB. AB ini disebut dengan tali busur. Busurnya lengkungannya, talinya garis yang menghubungkannya, itu namanya tali
busur. Jelas ya? Gampang, bisa dipelajari ya. Kemudian yang berikutnya kita akan pelajari namanya juring. Apa itu juring? Juring adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Itu disebut juring. Seperti pada gambar lingkaran di samping Bapak ini. Juring A, O, B. Ini disebutnya juring A, O, B. Seperti ditunjukkan pada lingkaran samping Bapak ini. Baik, yang berikutnya. Sudah dipahami? Jelas ya gambarnya ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan namanya tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng yaitu garis daerah, tembereng yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkarannya. Daerah tengah-tengahnya itu yang disebut dengan tembereng. Jelas ya? Ada tali busur, ada busur, wilayah di tengahnya itu disebut tembereng. Seperti pada gambar di samping Bapak ini. Ada tembereng garis AB. Berarti temberengnya tembereng AB. Jelas ya, gambarnya cukup jelas ya. Oke, kita lanjutin. Yang berikutnya adalah namanya apotema. Apa itu apotema? Nah, apotema itu adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur. Seperti pada gambar lingkaran di samping Bapak. Lihat garis warna merah ini ditarik dari titik O, titik pusat dengan titik C. C itu 1 titik terdapat pada tali busur. Itu namanya garis apotema. Oke, jelas ya seperti itu mengenai bagian-bagian lingkaran. Jadi ada berapa bagian? Bagian-bagian lingkaran ada 8. 1 titik pusat, 2 diameter, 3 jari-jari, 4 busur, 5 tali busur, 6 juring, 7 tembereng, 8 apotema. Hafalkan bagian-bagiannya dan pahami artinya supaya kalian bisa menjawab setiap pertanyaan yang nanti dipertanyakan ketika ulangan. Oke ya? Mudah dipahami ya insyaallah ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Yaitu kita akan lanjutkan bagaimana menghitung keliling sebuah lingkaran. Bagaimana cara menghitung keliling sebuah lingkaran? Nah, lingkaran Bapak berarti buka. Lingkaran itu kalau kita potong-potong, kita bagi-bagi menjadi beberapa potongan kue atau disebut dengan bentuk juring. Kemudian lingkaran yang kita belah, maka akan terbentuk seperti persegi panjang. Nah, dari situlah kita mulai bisa menghitung keliling lingkaran. Ternyata keliling lingkaran itu dihitung dari seperti perhitungan pada keliling persegi panjang. Ayo masih ingat bagaimana cara menghitung keliling persegi panjang? Persegi panjang itu dihitung kelilingnya adalah menjumlahkan dua panjangnya dan 2 lebarnya. 2 panjang ditambah 2 lebar atau 2 kali panjang tambah lebar. Itu keliling persegi panjang. Gimana dengan lingkaran? Keliling lingkaran pun ternyata sama, serupa seperti menghitung persegi panjang. Ternyata panjang kali lebar. Kalau luas kan panjang kali lebar. Kalau keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r. 2 kali pi kali r. Atau bisa juga dirumuskan menjadi keliling sama dengan v kali d. D itu diameter. Nah, itu persamaan cari keliling lingkaran. Di manakah itu keliling, r itu jari-jari, kemudian d itu diameter, dan pi adalah nilai ketetapan konstanta, namanya 22/7 atau desimalnya 3,14. Jadi keliling lingkaran dirumuskan dengan 2 kali pi kali r atau pi dikali dengan d. Nah,
Kalian hafalkan dulu rumusnya, kalian pahami dulu cara-cara perhitungannya. Nah, setelah ini nanti kita akan lihat contoh soalnya dan bagaimana penyelesaiannya. Oke? Berikut ini lihat, perhatikan ada sebuah contoh soal bagaimana menghitung keliling sebuah lingkaran. Oke, lihat. Tentukanlah keliling lingkaran yang memiliki jari-jari 14 cm seperti pada gambar lingkaran itu. Samping Bapak. Lihat di gambar tersebut ada garis diameter ya. Ada garis namanya jari-jari. Besarnya berapa? 14 cm. Sesuai dengan gambar itu, maka tentukanlah keliling lingkaran tersebut. Coba kalian hitung. Diketahui jari-jarinya 14 cm. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Nah, kita perhatikan caranya. Kita tulis dulu rumus keliling lingkaran. K sama dengan 2 kali Pi kali R. Maka kita masukkan R-nya. 2 dikali 2 per 7 kali R. R-nya berapa? 14. Berarti 2 kali 2 per 7 dikali 14. Kita perhatikan. 14 dibagi 7 dulu. Hasilnya 2. Kemudian baru kita hitung perkaliannya. 2 kali 2 dikali 2. Hasilnya 88 cm. Jadi itu keliling lingkaran tersebut. Jawabannya 88 cm. Oke, jelas ya? Gampang ya? Mudah ya cara menghitung kelilingnya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Ini yang berikutnya. Bagaimana cara menghitung luas lingkaran? Nah, luas lingkaran dirumuskan dengan L sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Di mana R itu adalah jari-jari lingkaran. Kemudian L itu luas, Pi-nya 22 per 7 atau 3,14. Oke, itu cara itu rumus penghitung bagaimana luas lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal di samping. Nah, pada soal di samping kita lihat tentukanlah luas lingkaran yang memiliki diameter 42 cm. Oke, diketahui pada soal ini ada D atau diameter 42 cm. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Sekarang kita lihat. L atau luas sama dengan Pi kali R pangkat 2. Kita masukkan angkanya. Lihat, kalau diameternya 42, kita butuhnya adalah jari-jari. Ingat bahwa jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Kalau diameternya ada 42 seperti ini, maka jari-jarinya adalah setengah kali 42. 42 kali 1 dibagi 2. Hasilnya 21. Jadi jari-jarinya adalah 21 cm. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Masuk lagi ke luasnya. Setelah jari-jari diketahui, kemudian kita masukkan ke luasnya, yaitu Pi kali R pangkat 2. Kita masukkan Pi-nya 22 per 7. R-nya 21. Maka 22 per 7 kali 21 kali 21. Cara menghitungnya, kita bagi dulu 21 dengan 7. Hasilnya 3. Maka hasil akhirnya adalah 22 kali 3 kali 21. Jadi hasilnya berapa? 1386 cm. Nah, itu hasil akhir untuk luas lingkaran pada soal tersebut. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya, semoga semuanya bisa paham ya. Nah, untuk latihan-latihan menghitung keliling lingkaran, luas lingkaran, kalian buka di buku paketnya. Nanti ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Nanti di akhir video ini akan Bapak catat halaman berapa yang harus kalian kerjakan. Baik anak-anak, rupanya cukup sekian yang bisa Bapak bahas pada pagi hari ini mengenai materi lingkaran ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian pahami, sehingga
kalian bisa lebih menguasai kembali. Kalaupun kalian kurang paham, maka kalian baca kembali, pelajari sendiri dari buku paket yang ada atau dari sumber-sumber yang lain. Kalian boleh ikut sambil dipelajari lagi. Kalau ada yang kurang paham, boleh menghubungi bapak atau ibu guru. Baik, kawan anak sekalian, jadi kita hari ini sudah mempelajari bagian-bagian lingkaran seperti titik pusat, diameter, jari-jari, busur, tali busur, juring, kebereng, dan apotema. Kemudian ditambahkan dengan menghitung keliling lingkaran dan luas lingkaran. Cukup banyak yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian bisa memahami semuanya ya. Asal kalian sungguh-sungguh, kalian pasti bisa. Ya, jangan anggap sulit. Matematika jangan dianggap sulit. Matematika jadikan sebagai teman kita untuk belajar. Kita harus ngulik, harus ngoprek bahasa Sundanya ya. Harus ngulik, harus mau belajar. Kata kunci kalau untuk berhasil matematika, mau rajin latihan soal dan rajin bertanya. Baik anak-anak, alhamdulillah itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bisa dipahami, dan Bapak mohon maaf bila ada yang kurang dipahami, mohon maaf bila ada kekurangan dari Bapak ya. Kalian bisa kembali belajar kembali. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perguruan Amalia bertauhid. Allahu akbar. Allahu akbar.